Selamat berjumpa kembali Capsicum Anam Channel. Rahasia dan fenomena cabai. Sengaja di sini Capsicum Anam mengangkat konten sekali ini tentang keanehan-keanehan harga cabai, terutama cabai merah keriting yang berkualitas super. Mengapa dalam dunia percabean ini ada istilah cabai super dan kemudian harganya juga tidak menentu. Nah, di sini Capsicum Anam akan mencoba mengangkat konten ini, sedikit memberikan penjelasan, pemahaman yang menurut kami mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau menambah wawasan dan pemahaman kita bersama tentang dunia cabai, terutama cabai merah keriting yang berkualitas super. Jadi sebenarnya cabai merah keriting kualitas super ini sudah pernah kita posting juga, pernah kita upload, unggah di beberapa waktu silam juga. Channel kita Capsicum Anam ini pernah menjelaskan tentang mengenal cabai merah keriting kualitas super. Nah, di sini kita akan menjelaskan dari sisi harga, mengapa bisa begitu fluktuatif harga cabai merah keriting super. Jadi begini, intinya cabai merah keriting yang kualitas super itu harganya tidak menentu itu dikarenakan yang pertama, dia mempunyai daya tahan yang lama. Artinya untuk cabai-cabai yang kualitas rendah, meskipun bentuknya bagus, warnanya bagus, menarik, rasanya juga tidak kalah, rasanya juga pedas, tapi dia daya tahannya kurang, sehingga untuk dikirim ke luar daerah tidak mampu. Itu tidak termasuk dalam kategori cabai merah keriting yang berkualitas super. Makanya di sini pada saat satu pasar suplai cabainya kurang, itu dia membutuhkan suplai dari luar daerah. Sebenarnya tiap-tiap daerah, hampir di seluruh penjuru pelosok negeri kita ini ada orang menanam cabai, tidak ada yang tidak nanam, pasti ada, baik itu di Papua maupun sampai ke Aceh sana ada semua, kecuali kota-kota besar. Cuman di beberapa daerah yang mengelilingi kota itu pasti banyak orang bertani atau menanam cabai. Namun ada kalanya suatu kota atau suatu daerah itu kekurangan suplai cabai, sehingga dia harus dikirim, dipasok cabai dari luar daerah. Nah, disinilah kita membutuhkan cabai yang berkualitas tinggi atau super, sehingga dalam proses pengiriman yang memakan waktu relatif lama, bisa 1, 2, bahkan 3 hari karena menggunakan transportasi darat dan kapal, kecuali menggunakan kargo pesawat yang hanya bisa ditempuh dalam waktu 1-2 jam. Tapi untuk saat ini jarang orang menggunakan jasa kargo pesawat lantaran harganya yang masih mahal kargo pesawat kita, sehingga kita tetap harus menggunakan jalur darat dan kapal. Nah, disinilah waktu tempuh yang lama, yang memakan waktu hingga 2-3 hari ini, kita membutuhkan kualitas cabai yang benar-benar tahan dikirim. Itu yang pertama, faktor ketahanan cabai yang membuat cabai itu kita kategorikan dalam kelas atau kualitas super. Kalau dari bentuk, warna, dan rasanya sebenarnya banyak cabai yang harganya juga relatif murah, tapi dia tidak tahan, tidak bisa dikirim ke luar daerah. Nah, cabai yang seperti itu tidak bisa kita kategorikan dalam cabai super. Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan kita, mengapa cabai yang super itu harganya bisa selisih hingga 5, 10, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Seperti pada hari ini di daerah-daerah sekitar Pati, Juwana, Rembang, itu cabai merah keriting itu yang kualitasnya rendah hanya berkisar pada 15 ribuan, sedangkan yang super sampai 27-28 kita belanja dari petani, sehingga modal kita dalam bentuk sudah di packing ya, sudah disortir, di packing, itu
harga atau modal kita sudah 30 bahkan 31.000 itu di atas truk ya, sampai di atas truk ekspedisi, karena memang dari ketahanan cabai yang super ini memang benar-benar baik. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara cabai yang super dengan yang biasa. Kemudian di tiap-tiap daerah belum tentu ada cabai yang berkualitas super seperti ini yang mempunyai ketahanan bagus bisa sampai 3-4 hari. Kalau cabai-cabai yang tidak super, meskipun warna, bentuk dan rasanya juga bagus, dia bisa mampu bertahan 1-2 hari saja. Sedangkan yang cabai yang super ini setelah kita kirim memakan waktu 3 hari, dia masih harus dipasarkan lagi dari pasar induk yang merupakan tempat orang belanja atau kulakan untuk diecer kembali ke warung-warung ecer. Itu masih membutuhkan waktu lagi 1-2 hari. Artinya cabai itu dari mulai kita petik sampai benar-benar diterima di tangan konsumen tuh bisa sampai 6 bahkan 7 hari. Itulah yang membedakan mengapa cabai super itu bisa begitu jauh selisihnya dibanding cabai-cabai yang biasa. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman pada kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalam, sampai berjumpa kembali Capsicum Anam Channel.